Organisasi SCP adalah organisasi yang mengawasi ketidaknormalan dalam segala bentuknya, baik itu dewa kekacauan, multidimensi, monster bersisik besar, atau mesin kopi yang sangat efektif. Organisasi menaruh minat yang tinggi pada hampir semua hal di luar norma. Jadi kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang mereka inginkan dari Mr. Smith? Pria yang normal dan biasa itu? Mr. Smith adalah seorang pekerja konstruksi Afrika Amerika berusia 47 tahun dengan seorang istri dan anak perempuan. Dia menjalani kehidupan yang sederhana namun tercukupi. Dia punya lingkaran teman dekat, keluarga yang bahagia, dan sangat disukai di antara rekan kerjanya. Tapi Mr. Smith tidak tahu tentang mimpi buruk anomali yang meluncur ke arahnya. Mr. Smith tidak hanya hidupnya akan dihancurkan oleh sebuah anomali, dia akan menjadi satu. Seperti hari biasanya, dia bekerja di lokasi konstruksi ketika dia menerima panggilan telepon. Itu adalah polisi yang memberitahu dia bahwa istri dan putrinya yang masih kecil terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Meskipun ini adalah mimpi buruk terburuk bagi siapapun, itu hanyalah awal dari hal-hal mengerikan yang akan terjadi pada Mr. Smith yang malang dan kasihan. Malam itu, ketika Mr. Smith pergi tidur, dia menjadi korban fenomena aneh. Dia mulai menghilang, meskipun akan mudah untuk dianggap sebagai akibat dari penyakit mental seperti semacam gangguan mental akibat stres. Mr. Smith bukan satu-satunya yang menyadarinya, atau lebih tepatnya tidak menyadarinya. Rekan kerjanya perlahan-lahan akan mulai melupakan detail tentangnya, bahkan hal-hal jelas yang dapat kamu peroleh hanya dengan melihat seseorang, seperti pakaian, tinggi badan, atau warna kulit. Tampaknya sedikit demi sedikit sejak keluarganya meninggal, Mr. Smith menjadi bukan manusia. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat ketakutan, paranoia, dan kesusahan karena orang-orang yang dia anggap sebagai teman terdekatnya hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Syukurlah, Mr. Smith tidak akan langsung masuk ke non-eksistensi tanpa perlawanan. Dia menyadari sejak awal bahwa kondisi barunya tampaknya mematuhi aturan tertentu. Efeknya memburuk di malam hari ketika dia sendirian, tapi tampaknya agak berkurang di siang hari ketika dia berinteraksi dengan orang-orang. Tampaknya dia menghilang sedikit lebih banyak setiap kali dia tidak berinteraksi, dan mungkin dia tidak mengembangkan kondisi ini setelah kematian istri dan anaknya. Mungkin dia sudah mengalaminya untuk sementara waktu, tapi kehadiran terus-menerus dari keluarganya lah yang membuat efeknya tidak semakin parah. Tapi sekarang, setelah dia mengidentifikasi masalahnya dengan benar, Mr. Smith bisa mulai memikirkan beberapa solusi. Jika tidak ada orang lain di sana untuk berinteraksi dengannya di malam hari, dia akan menjaga posisinya tetap stabil dengan berinteraksi dengan dirinya sendiri. Mr. Smith akan mengulangi namanya sendiri untuk dirinya sendiri secara teratur, menegaskan kembali keberadaannya untuk dirinya sendiri. Dia sering memeriksa denyut nadinya sendiri untuk merasakan irama detak jantungnya. Dia akan menulis deskripsi rinci tentang dirinya, baik di tubuhnya sendiri atau permukaan sekitarnya. Dan dalam satu kejeniusan tertentu, dia menemukan metode merekam suaranya sendiri yang berbicara pada dirinya sendiri dan memutarnya kembali saat dia tertidur untuk mencegah penghilangan kenyataan. Pada siang hari, saat bekerja atau hanya eksis secara sosial di dunia, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk terus berinteraksi dengan orang-orang. Dengan begitu, mereka bisa terus menegaskan kembali kehadirannya dan karenanya melanjutkan keberadaannya. Gejala kondisi Mr. Smith agak mirip dengan penyakit mental langka yang dikenal sebagai delusi kotak, di mana seorang pasien percaya bahwa mereka sudah mati, sekarat, atau bahkan tidak ada. Kecuali dalam kasus malang Mr. Smith, delusi menjadi kenyataan. Dan ini adalah kenyataan yang hanya bisa ditahan oleh Mr. Smith begitu lama. Sedikit demi sedikit, mekanisme yang dia bangun untuk mengatur kehidupan barunya mulai runtuh. Orang-orang di lingkaran dalamnya benar-benar mulai melupakannya. Perusahaannya tidak lagi mengenalinya sebagai karyawan. Bagi orang-orang yang hampir tidak mengenalnya, dia tidak lebih dari hantu, sebuah jenis dari yang teraba. Ini adalah titik ketika organisasi SCP akhirnya terlibat. Mereka menyerbu masuk dan menangkap Mr. Smith, mengubah namanya menjadi SCP-1467. Ini adalah salah satu kesempatan langka bahwa organisasi tidak perlu menerapkan perlakuan amnesti kepada para pengamat. Karena sifat aktivitas anomali Mr. Smith, hampir semua orang yang mengenalnya sudah dalam proses melupakannya. Ketika organisasi mewawancarai seorang pria A yang disebut oleh Mr. Smith sebagai teman dekat, dia bahkan tidak dapat mengingat ciri-ciri fisik dasar Mr. Smith dengan pemahaman apapun. Karena kondisi Mr. Smith, organisasi mengalami kesulitan yang nyata untuk memverifikasi unsur-unsur latar belakangnya. Mr. Smith memberitahu para peneliti organisasi segala sesuatu tentang dirinya, tentang keluarganya, dan kehidupan sebelumnya. Tapi para agen lapangan bingung setiap kali mereka mencoba untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pertama, persoalan keberadaan dan nasib istri dan anaknya. Tidak ada catatan yang pernah ditemukan tentang keberadaan salah satu dari orang-orang ini, dan tidak ada dokumentasi yang ada untuk membuktikan bahwa Mr. Smith pernah menikah. Organisasi juga menyelidiki kematian Mrs. Smith dan anaknya. Tidak ada catatan kecelakaan mobil di daerah yang diinfokan oleh Mr. Smith, tapi itu tidak semua. Juga tidak ada catatan kematian atau kuburan yang pernah ditemukan. Perusahaan konstruksi tempat Mr. Smith mengaku tidak memiliki catatan pekerjaannya. Mereka juga tidak bisa menemukan keluarga besar Mr.
Mr. Smith. Satu-satunya bukti bahwa dia pernah ada adalah tubuh fisiknya, terkunci dalam sel penahanan humanoid organisasi dan kata-kata Mr. Smith sendiri. Jika menurutmu ini terdengar seperti mimpi buruk yang hidup, maka Mr. Smith akan dengan sepenuh hati setuju denganmu. Efek dari sifat anomalinya membuat Mr. Smith trauma. Dia didiagnosis oleh terapis organisasi, menderita depresi bipolar, serta kurang tidur kronis. Meskipun jika kamu menghilang sedikit lebih banyak setiap kali kamu tidur, kamu mungkin akan kehilangan banyak waktu tidur juga. Sifat tak terduga dari sifat anomali Mr. Smith bisa memiliki efek sama yang tak terduga pada sifat penahanannya. Jadi dia diklasifikasikan sebagai Euclid. Mr. Smith adalah salah satu dari sedikit anomali yang disebut dengan nama aslinya. Ketika disebut sebagai SCP-1467, Mr. Smith menjadi marah dan panik, dan kesalahan ini telah menyebabkan cedera bagi anggota organisasi selama upaya untuk menahannya setelah menggunakan nomor SCP di sekitarnya. Mr. Smith ditahan dalam sel berlapis busa untuk mencegah perilaku merusak diri, bersama dengan 3 perangkat perekam audio. Meskipun ini dipasang atas permintaannya sendiri untuk melanjutkan kebiasaannya merekam suaranya sendiri untuk diputar ulang untuk dirinya sendiri saat tidur. Ini melayani tujuan ganda, tidak hanya mengurangi mengudarnya dari kenyataan, tapi juga membuatnya tetap tenang dan patuh selama penahanan, dan perangkat ini disimpan dalam rangka kerja yang baik untuk menghindari penciptaan permusuhan antara Mr. Smith dan staf organisasi. Meskipun tampaknya efek anomali dari Mr. Smith murni berfungsi untuk menciptakan raka pribadi bagi dirinya sendiri, organisasi tidak begitu yakin. Fakta bahwa tidak ada catatan yang dapat ditemukan tentang istri, anak perempuan, atau keluarga besarnya mengkhawatirkan. Ini menimbulkan satu pertanyaan menakutkan. Apakah efek dari kondisi Mr. Smith menular? Jika demikian, dia bisa menempatkan banyak orang dalam bahaya besar. Ilmuwan organisasi yang dipimpin oleh peneliti senior Dr. Thorne merancang serangkaian eksperimen untuk lebih memahami kondisi misterius Mr. Smith. Ada 22 eksperimen secara total, tapi hal-hal mulai menjadi menarik di eksperimen 16. Untuk eksperimen ini, Mr. Smith ditahan secara paksa dan dibawa ke ruang penelitian bersama asisten peneliti Rainer dan Dieter. Mereka diperintahkan untuk hanya mengamati Mr. Smith tanpa berinteraksi dengannya dan mencatat apa yang terjadi dalam proses tersebut sementara Dr. Thorne mengawasi. Pada 10 menit dan 12 detik, para peneliti tidak dapat mengenali subjek sebagai Mr. Smith. Pada 14 menit dan 32 detik, mereka tidak dapat mengenali pakaian Mr. Smith. Kurang dari 10 menit kemudian, mereka tidak dapat mengidentifikasi rasnya. 5 menit setelah itu, mereka tidak dapat mengidentifikasi apa yang sedang dilakukan Mr. Smith. 10 menit kemudian, mereka bahkan tidak bisa mengidentifikasi bagaimana Mr. Smith duduk. Hampir 40 menit, asisten peneliti tidak dapat mengidentifikasi apapun tentang Mr. Smith kecuali fakta bahwa ada semacam makhluk humanoid di dalam ruangan. Pada titik ini, asisten peneliti Dieter memulai rekaman, menginstruksikan Mr. Smith untuk menggambar dirinya dalam rekaman. Ketika itu terjadi, Smith kembali ke keadaan yang dapat digambarkan meringkuk di lantai. Tidak ada tanda-tanda pengekangan atau kursi di mana Smith telah ditempatkan. Tes selanjutnya menunjukkan hasil yang serupa dengan sedikit variasi dalam waktu. Hanya dengan melakukan kontak fisik dengan Mr. Smith, kursi dan pengekang benar-benar menghilang dari keberadaannya. Bukti benar-benar mengarah pada efek anomali Mr. Smith yang berpotensi merugikan orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Tapi eksperimen terus berlanjut. Mereka harus tahu lebih banyak sebelum tidak ada lagi yang perlu diketahui. Serangkaian eksperimen berikutnya dilakukan dengan tingkat D dan membawa Dr. Thorne dan tim penelitinya ke sejumlah kesimpulan yang menakutkan. 2 tingkat D yang terkunci dengan Mr. Smith saat dia menghilang mulai mengalami keadaan teror dan kesusahan yang ekstrim. Bahkan ketika mereka tidak bisa lagi melihatnya, mereka masih bisa merasakan kehadiran suatu entitas di dalam ruangan. Ketika 2 tingkat D mencoba melarikan diri, salah satu dari mereka hampir dikira sebagai Mr. Smith sendiri. Dia juga sekarang mulai menghilang. Kedua tingkat D dengan cepat dimusnahkan dan Dr. Thorne mulai bertanya-tanya apakah kondisi Mr. Smith menular atau apakah dia malah bisa menyerang orang lain di sekitarnya dengan cara yang lebih terlokalisasi. Hanya 2 eksperimen lain yang pernah dilakukan pada Mr. Smith sebelum eksperimen lebih lanjut dalam kasusnya dihentikan secara permanen. Yang pertama, tingkat D yang biasa ditempatkan di sel Mr. Smith dan diperintahkan untuk mengabaikannya. Mr. Smith tidak terima hal ini dengan baik. Dia mulai menyerang tingkat D yang melawan, mematahkan hidung Mr. Smith. Ironisnya, serangan fisik ini sebenarnya bermanfaat bagi Mr. Smith karena kekerasan membantunya menjadi nyata dan mengamankan keberadaannya sedikit lagi. Dalam percobaan terakhir, Mr. Smith diberi teman satu sel, tingkat D perempuan yang diizinkan untuk mengetahuinya. Keduanya tampak menjadi dekat dan waktu mereka membantu mencegah memudarnya Mr. Smith sedikit lebih lama. Tidak diketahui apakah dia mengidap kondisi menghilang Mr. Smith atau entah bagaimana bisa melarikan diri. Tapi suatu hari ketika Mr. Smith tidur, dia menghilang begitu saja. Mr. Smith jatuh ke dalam keadaan diam hampir katatonik. Segera setelah itu, dia mulai berbicara lagi, hanya untuk mengulangi, "Saya tidak ingin pergi lagi dan lagi dan lagi." Eksperimen berakhir untuk selamanya tidak lama kemudian. Karena kondisi mentalnya yang lemah, Mr. Smith diizinkan mengunjungi terapis setiap minggu, dan sebelum eksperimen berikutnya dilakukan pada Mr. Smith, peneliti harus meminta izin pada terapis aktifnya. Karena pengaruhnya pada pikiran orang-orang yang menyadarinya, protokol organisasi adalah segera memusnahkan Mr. Smith jika dia meloloskan diri. Direktur lokasi juga
telah menambahkan memo ke file Smith menginstruksikan anggota untuk merujuk pada Mr. Smith sebagai SCP-1467 setiap kali dia berada di luar jangkauan pendengaran. Melakukan sebaliknya akan dikenakan hukuman berat. Catatan tentang Mr. Smith disimpan dalam 6 salinan terpisah dan disimpan di lokasi yang berbeda. Dengan harapan hal ini akan mencegah informasi menghilang seperti keberadaan Mr. Smith. Kisah Mr. Smith adalah salah satu dari rasa sakit, tragedi, dan horor eksistensial. Tidak ada kekurangan SCP yang dapat menyebabkan skenario akhir dunia tingkat XK, tapi terkadang teror dari anomali ini tidak berarti dibandingkan dengan SCP yang dapat membuat dunia seorang runtuh di sekitar mereka. Menurut semua penelitian organisasi SCP, sepertinya Mr. Smith akan menghilang dalam waktu dekat terlepas dari intervensi mereka. Sekarang, tonton SCP-096 melihat foto pria pemalu di luar angkasa, pertanyaan dan teori pria pemalu, dan SCP-5031 monster pembunuh yang lain untuk lebih banyak misteri organisasi SCP yang diungkap.